Halo rekan sebaya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video ini saya akan menceritakan kelanjutan dari film Badut Iblis yang tidak henti-hentinya memangsa manusia. Jika di film pertama korbannya adalah anak-anak, maka di film yang berjudul It Chapter 2 ini lebih kepada orang dewasa. Nah, seperti yang kita tahu, Badut Iblis ini sudah dikalahkan oleh sekumpulan anak kecil yang bernama The Loser, dan kini setelah 27 tahun, dia pun bangkit kembali untuk membalas dendam atas kekalahannya. Kira-kira berhasilkah Iblis ini membalaskan dendamnya ke semua anggota geng The Loser, atau malah iblis ini sendiri yang akan dibinasakan untuk selamanya? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Film ini bersetting pada tahun 2016 atau sekitar 27 tahun dari film yang pertama. Nah, di awal cerita, kita akan disajikan scene yang sangat tidak wajar di mana ada dua orang remaja yang sedang bermesraan di sebuah festival kota Derry. Mereka yang tidak peduli dengan orang-orang sekitar, malah menyempatkan waktu untuk berciuman satu sama lain, dan hal itu membuat saya sendiri hampir muntah. Bagi mereka berdua, itu adalah hal biasa apalagi di zaman modern seperti ini, namun tidak bagi Chris dan juga teman-temannya. Mereka yang merupakan preman setempat merasa kalau apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Nah, merasa kalau tempat itu tidak nyaman buat mereka, mereka pun pergi dari sana, namun secara tiba-tiba mereka diikuti oleh Chris dan teman-temannya. Mereka yang tidak terima perlakuan dari pasangan homo itu kemudian berbuat sesuatu sangat bejat terhadap mereka berdua sampai-sampai memukulinya hingga babak belur. Tak sampai di situ saja, salah satu dari pasangan homo itu pun digotong ke pinggir jembatan dan kemudian membuangnya ke dalam sungai. Nah, saat berada di sungai, sebenarnya temannya itu masih hidup. Namun di saat dia meminta tolong, yang menolongnya adalah sosok yang tidak disangka-sangka, yaitu si badut iblis yang tak lain adalah Pennywise. Di sini hal yang mengerikan pun terjadi, di mana si Pennywise langsung memakan anak itu dan dilihat langsung oleh temannya dari seberang sungai. Kemudian scene pun berpindah ke seorang pria yang sedang mendengarkan laporan berita orang hilang yang tak lain tentang kejadian yang dialami kedua pria homo tadi. Nah, pria satu ini tidak lain dan tidak bukan adalah si Mike, satu-satunya anggota geng The Loser yang masih tinggal di kota Derry. Mike yang mendengar laporan berita itu kemudian pergi ke tempat kejadian tersebut, dan ia sangat terkejut setelah melihat tulisan yang ada di sebuah tembok. Layaknya seperti orang yang baru melihat hantu, si Mike tidak menyangka kalau si badut iblis yang mereka kalahkan 27 tahun yang lalu itu ternyata hidup kembali. Mulai dari sini dia pun mengingat sumpah yang dulunya pernah mereka ucapkan bersama teman-temannya, di mana jika iblis tersebut bangkit kembali mereka harus mengalahkannya. Nah, karena mereka sudah bersumpah, apalagi sumpah itu menggunakan darah, si Mike pun tidak segan-segan menghubungi temannya satu persatu. Mulai dari menghubungi si Billy yang sekarang sudah menjadi penulis terkenal, namun selalu kesulitan untuk menyelesaikan ending dari penulisannya. Lalu yang kedua, Mike menghubungi si Eddie yang ternyata masih sayang sama ibunya, sampai-sampai dia menikahi wanita yang bobot tubuhnya juga seperti ibunya. Kemudian yang ketiga, Mike menghubungi si Richie yang sekarang sudah menjadi stand up komedi terkenal. Lalu Mike menghubungi anak yang dulunya mirip Boboho namun sekarang sudah berubah menjadi pria yang sangat tampan, dan anak tersebut adalah Ben. Ben ini sekarang sudah sukses besar, namun entah kenapa si Ben ini belum juga menikah sampai saat ini. Kemudian yang kelima, kita akan bertemu dengan Stanley yang culunnya masih sama seperti dulu. Dia sekarang sudah menikah dan hidupnya pun bisa dikatakan bahagia. Lalu yang terakhir, Mike juga menghubungi wanita yang dulunya diperebutkan oleh Billy dan juga si Ben, siapa lagi kalau bukan Beverly. Singkat cerita, mereka semua kembali ke kota Derry dan berkumpul di sebuah restoran Cina. Namun saat tengah merayakan pertemuan itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa ada satu temannya yang tidak hadir, siapa lagi kalau bukan si Stanley. Mengapa si Stanley tidak datang? Nah, setelah mendapatkan telepon dari Smack tempo hari, ia merasa kalau iblis Pennywise itu bakal datang meneror mereka. Dan karena Stanley ini dasarnya adalah orang yang penakut, ia pun tanpa ragu-ragu menyayat tangannya sendiri daripada harus berurusan dengan iblis tersebut. Sedangkan mereka yang baru tahu kalau pertemuan ini adalah untuk mengalahkan iblis itu, seketika menolak ajakan si Mike dan mereka lebih memilih untuk pulang saja, walaupun Mike sudah mencoba menjelaskan kepada mereka. Tapi meskipun mereka mengira Mike sudah membohongi mereka, ternyata si Billy masih membuka diri untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Mike.
Di sini Mike menunjukkan sesuatu yang sangat tidak biasa, yaitu sebuah artefak yang didapatkan dari suku Sokopiwa. Dengan menggunakan artefak itu, Mike memberikan penglihatan supranatural terhadap Billy tentang asal-usul iblis itu dan bagaimana cara membunuh iblis itu. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu Mike mendatangi tempat tinggal suku tersebut yang berada tidak jauh dari kota Derry. Adapun alasan Mike datang ke sana lantaran suku itu pernah tinggal di kota Derry dan mereka banyak tahu tentang iblis itu. Di sini Mike diberikan semacam minuman oleh dukun di sana dan setelah meminumnya, dia pun diberikan penglihatan tentang iblis itu mulai dari bentuk aslinya yang adalah cahaya. Lalu dia juga melihat pertama kali iblis itu datang ke bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir, Mike diperlihatkan bagaimana cara suku tersebut mengalahkan iblis itu dengan menggunakan sebuah ritual yang bernama Ritual of Chut. Nah, dengan semua penglihatan yang sudah ditunjukkan kepada Billy, Mike pun sekali lagi meyakinkan teman-temannya yang sempat ragu untuk membantunya. Hingga tak lama setelah membicarakan semuanya, mereka pun setuju untuk melawan iblis itu dengan menggunakan ritual tersebut. Kemudian, Mike pun mencoba membawa mereka ke sebuah tempat di mana tempat itu dulunya pernah mereka kunjungi semasa kecil. Mengapa si Mike mengajak mereka ke tempat tersebut? Itu dikarenakan Mike ingin mengingatkan mereka kembali tentang kejadian yang pernah dialami mereka sewaktu diganggu oleh Pennywise. Kalian masih ingat saat mereka bertengkar setelah melawan Pennywise di film pertama? Nah, setelah pertengkaran itu, rupanya Pennywise mengganggu mereka dengan ilusi yang menyeramkan, dan maka dari itulah mereka diharuskan mengingat dan datang lagi ke tempat kejadian itu sembari mencari benda yang bisa digunakan untuk dijadikan ritual. Jadi kesimpulannya, untuk dapat menggunakan Ritual of Chut, mereka harus mendatangi tempat di mana Pennywise pernah mengganggu mereka sekaligus mencari benda yang bisa dikorbankan. Kita mulai dari Beverly dulu ya. Di sini dia kembali ke rumah lamanya dan bertemu dengan seorang nenek-nenek yang kini menempati rumah tersebut. Di sini Beverly pun mengingat kejadian tentang ayahnya yang kalau kalian sudah tahu kelakuannya sendiri sangat bejat terhadapnya. Walaupun ayahnya sudah tiada, akan tetapi ia masih ingat betul tentang apa yang dialaminya waktu kecil. Nah, tak lama setelahnya, Beverly pun mulai mencari benda yang diperlukan untuk ritual dan ia berhasil menemukan sebuah foto yang berisi puisi romantis di belakangnya. Kalau kalian masih ingat film pertamanya, puisi itu adalah pemberian si Ben, namun selama ini Beverly mengira kalau itu adalah pemberian dari Billy. Kemudian Beverly pun diberikan secangkir minuman oleh nenek itu dan sedikit ngobrol-ngobrol di sana. Tapi saat sedang mengobrol, tiba-tiba nenek tersebut ingin mengambilkan kue untuk Beverly. Namun sesaat nenek itu pergi, dia menyadari ada yang aneh di rumah tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba dia melihat sebuah foto yang mana di dalam foto tersebut terdapat gambar yang mirip dengan iblis itu. Beverly yang sudah menyadari ada yang aneh di belakangnya, tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan nenek tersebut dengan wujud yang tidak wajar dan ia pun lari ketakutan. Selanjutnya, kita akan pergi ke Richie yang sekarang berada di tempat favoritnya waktu kecil, yaitu tempat bermain game atau game yang masih menggunakan koin. Di sini dia kemudian mengambil koin dari mesin itu, berharap itu adalah benda yang bisa digunakan untuk ritual. Setelah itu, ia mulai mengingat kejadian yang pernah dialaminya waktu kecil, mulai dari dirinya yang diusir oleh Henry di tempat itu, lantaran ia dituduh sudah homo terhadap keponakannya. Nah, setelah diusir dari sana, dia pun pergi ke sebuah taman kota Derry dan dia pun diganggu oleh Pennywise melalui ilusi yang tidak disangka-sangka. Dia diteror oleh patung yang ada di taman itu dan mencoba untuk membunuhnya. Nah, dua orang sudah mendapatkan benda untuk ritual dan sekarang kita masuk ke orang ketiga yaitu Billy. Di sini Billy yang sedang menuju ke suatu tempat mendadak singgah ke toko barang bekas karena melihat sepeda lamanya di toko tersebut. Niatnya memang ingin membeli sepeda itu, namun dia malah dibuat bingung oleh si pemilik toko yang ternyata adalah Om Stephen King alias penulis novel dari cerita film kali ini. Singkat cerita, Billy berhasil juga membeli sepeda itu dan kemudian langsung membawa sepeda itu ke sebuah selokan yang dulu pernah menewaskan adiknya. Nah, di sana ia pun mengenang saat membuat perahu kertas untuk adiknya. Tapi saat ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Billy mendengar suara adiknya di dalam selokan dan tanpa menunggu lama ia pun segera menghampirinya. Namun bukannya bertemu dengan adiknya, ia malah ditarik oleh iblis itu.
Saat mau pergi dari sana, Billy bertemu dengan seorang anak kecil yang seumuran dengan Georgie dan kebetulan saat itu tinggal di rumah lamanya. Billy yang merasa di selokan itu ada iblis jahat, seketika meminta anak tersebut untuk secepatnya pergi dari kota ini lantaran dia takut anak tersebut menjadi korban iblis tersebut. Namun bukannya mendengar apa yang dikatakan oleh Billy, anak tersebut malah tidak memperdulikannya dan langsung cepat-cepat pergi dari sana menuju karnaval kota Derry. Selanjutnya, kita akan pergi ke Ben yang mana dia sekarang berada di sekolahnya atau lebih tepatnya di dalam kelasnya dulu. Sebenarnya dia ini sudah memiliki benda yang akan dijadikan ritual, namun karena dituntut untuk mengingat kejadian masa lalu, dia pun datang juga ke sekolah itu. Nah, di tempat ini dia pun mengingat ilusi yang pernah diberikan oleh Pennywise dulu yang bisa dikatakan sedang memainkan perasaannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini si badut iblis menyamar sebagai Beverly dan dia seolah-olah menaruh rasa suka pada Ben. Padahal ujung-ujungnya dia malah berubah menjadi Ghost Rider dan spontan si Ben pun langsung lari dari sana. Selanjutnya, orang kelima yang harus mengingat kejadian masa lalunya adalah si Eddie. Nah, si Eddie ini juga sama seperti si Ben yang mana dia sudah memegang benda yang akan digunakan untuk ritual, yaitu obat hirup asmanya. Dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengingat ilusi yang pernah diberikan Pennywise, dan ilusi itu cukuplah menyeramkan dibandingkan teman lainnya. Bagaimana tidak seram? Di sini Pennywise menyamar sebagai sosok penderita kusta yang saat itu mencoba menyerang ibunya di ruang bawah tanah. Tak hanya memberi ilusi saat Eddie masih kecil saja, Pennywise lagi-lagi menyamar sebagai sosok penderita kusta dan langsung mencoba menyerangnya di sana. Dan entah dapat keberanian dari mana, si Eddie malah nekat melawan iblis itu dengan mencekiknya sampai dia tak berdaya. Singkat cerita, dia pun berhasil melawan ketakutan masa kecilnya itu, walaupun akhirnya ia terkena muntahan dari makhluk itu. Selain itu, scene kemudian pindah ke Billy yang sekarang sedang berada di karnaval. Adapun tujuan Billy datang ke sini lantaran dia ingin menghentikan Pennywise yang sebelumnya telah mengirimkan pesan kalau dia akan memangsa anak yang tempo hari bertemu dengannya. Singkat cerita, Billy pun berhasil menemukan anak itu, namun anak tersebut mengira kalau Billy ini sudah mengikutinya. Padahal kita tahu kan kalau si Billy ini ingin menyelamatkannya dari teror iblis itu. Alhasil Pennywise tiba-tiba muncul di belakangnya dan mulai menghentakkan kepalanya ke dinding kaca untuk memangsa anak tersebut. Setelah kejadian mengerikan itu, kita kemudian pindah sebentar ke Mike yang sekarang sedang berusaha menghubungi si Billy. Di sini Billy pun masih sangat merasa shock dengan kejadian tadi dan ia merasa ini semua adalah salahnya. Lalu dengan penyesalan yang teramat sangat dalam, ia pun mengatakan pada Mike kalau dia akan membunuh badut iblis itu sendiri dan kemudian langsung menutup teleponnya. Sadar kalau temannya itu dalam bahaya, mereka semua kemudian menyusulnya ke sebuah rumah tua yang menjadi momok menakutkan mereka selama ini. Awalnya Billy menolak kalau teman-temannya itu membantunya karena dia takut mereka nantinya akan menjadi korban si Pennywise. Namun karena rasa setia kawan yang kuat di antara mereka, Billy pun tidak bisa menolak bantuan itu. Let's kill this fucking clown. Singkat cerita, baru aja masuk ke rumah itu, mereka sudah dikejutkan dengan dua ilusi yang cukup menyeramkan. Yang pertama, perutnya si Ben yang dibeset-beset oleh Pennywise sampai-sampai membentuk kalimat akhirnya pulang. Lalu yang kedua, Pennywise menyamar sebagai Stanley kecil dan kemudian berubah kepalanya menjadi Spiderhead alias laba-laba kepala. You gotta be fucking. Di sini si Eddie sangat ketakutan, mendadak tak mampu bergerak sedikit pun saat temannya membutuhkan bantuan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba si Ben datang dan langsung menusuk kepala laba-laba itu. Nah, kenapa si Ben bisa lolos dari ilusinya? Itu dikarenakan si Beverly sadar kalau ia harus memecahkan kaca yang ada di depannya. Setelah lolos dari ilusi itu, selanjutnya mereka masuk ke sebuah lubang sumur yang mana di akhir film yang pertama, Pennywise jatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian Mike menaruh artefak itu di tengah-tengah tempat itu untuk segera melakukan ritual of truth. Mereka berenam kemudian mengelilingi artefak itu dan satu persatu dari mereka memasukkan benda yang tadi sudah mereka dapatkan. Billy memasukkan perahu kertas miliknya Georgie, lalu Eddie memasukkan obat asmanya, kemudian Beverly memasukkan foto yang berisi puisi dari si Ben, lalu dilanjutkan dengan Richie yang memasukkan koin video gamenya,
Kemudian Ben memasukkan kertas tanda tangannya si Beverly, dan terakhir si Mac memasukkan sebuah batu yang dulunya dipakai untuk berperang melawan Henry dan anggotanya. Sambil mengucapkan sebuah mantra, mereka pun memulai ritual itu. Hingga tak lama kemudian muncullah wujud asli Pennywise yang berupa cahaya, dan cahaya itu langsung masuk ke artefak tersebut. Lalu Mike pun langsung cepat-cepat menutup artefak itu, namun tiba-tiba saja ada balon berwarna merah mengembul keluar dari artefak itu, yang kemudian semakin lama semakin membesar dan akhirnya pecah. Berpikir kalau ritual itu berhasil, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Pennywise. Oh, did it work, Mikey? Rupanya ritual yang barusan mereka lakukan sebenarnya tidak ada gunanya alias tidak bisa membunuh iblis tersebut. Suku Sokopiwa memang pernah melakukan ritual itu, namun tidak berdampak apapun dengan iblis tersebut dan malahan mereka semua dibunuh dengan sangat sadis. Mike yang tidak percaya ritualnya gagal, seketika bilang kalau suku Sokopiwa hanya tidak yakin kalau ritual itu bisa membunuhnya. Alhasil mereka semua pun panik dan lari ketakutan setelah Pennywise berubah menjadi monster besar yang cukup mengerikan. Lalu Pennywise kemudian menyerang mereka secara brutal hingga membuat mereka berpisah satu sama lain. Tak hanya menyerang saja, mereka pun kembali diganggu oleh ilusi-ilusi yang mengerikan. Mulai dari Eddie dan Richie yang diganggu dengan ilusi anjing kecil, kemudian Ben diberikan ilusi untuk tenggelam di dalam tanah, lalu Beverly yang akan ditenggelamkan di dalam darah, bahkan si Billy sendiri mendapatkan ilusi di mana dia bertemu dengan dirinya sendiri yang masih kecil. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil melewati ilusi itu dan kembali berusaha membunuh Pennywise yang tadi sudah berubah menjadi raksasa. Namun ketika Richie mencoba melawannya, ia malah mendapatkan cahaya maut dari Pennywise yang membuatnya tak bisa bergerak. Let's dance! Yippee-ki-yay, motherfucker! Namun Eddie yang saat itu ada di sana seketika menancapkan sebuah besi ke arah mulutnya. This kills monsters. Setelah berhasil menancapkan besi itu, Eddie langsung mengira kalau iblis itu sudah tewas, yang padahal secara tiba-tiba iblis itu menusuknya dari belakang. I think I killed it! I did! I think I killed it for real! Dalam keadaan yang sangat kritis, Eddie kemudian mengatakan sesuatu pada teman-temannya kalau dia sempat merasakan kelemahan iblis itu ketika menyamar sebagai penderita kusta, dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah membuatnya menjadi kecil karena saat itulah dia akan menjadi lemah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Eddie, mereka pun segera mencoba bertindak dengan memancingnya ke dalam gua untuk membuatnya menjadi mengecil. Karena cara itu sangatlah sulit, mereka kemudian melakukan cara yang unik, yaitu dengan cara mengejeknya atau mengata-ngatainya kalau dia itu adalah badut yang jelek dan juga kecil. You're just a clown. You're a weak old woman. Intinya si iblis tersebut dibully habis-habisan, hingga akhirnya dia mengecil seperti anak bayi yang baru lahir. Clown. The scared beating heart. Hingga tak lama dari itu, si Mike memberanikan diri untuk mengambil jantung si iblis itu dan kemudian bersama-sama meremasnya sampai hancur sehancur-hancurnya. Setelah berhasil membunuh Pennywise, mereka kemudian mendatangi Eddie yang sayangnya sudah meninggal dunia. Richie yang merupakan teman kompaknya dari kecil sangat tidak percaya kalau temannya itu sudah tidak ada bersama mereka.
Selanjutnya, mereka pun berusaha keluar dari rumah terkutuk itu hingga rumah tersebut pun hancur sehancur-hancurnya. Nah, untuk merayakan keberhasilan itu, mereka pun mandi-mandi di sungai yang dulunya adalah tempat favorit mereka. Di sini hanya Richie saja yang kurang bahagia lantaran dia masih tidak percaya kalau si Eddie sudah tiada. Nah, setelah itu, ada adegan romantis antara Ben dan Beverly, yang mana si Beverly ini sudah tahu kalau yang menulis puisi itu adalah Ben. Scene film ini ditutup dengan sebuah surat yang dibaca oleh Billy yang merupakan surat dari Stanley sebelum dia bunuh diri dan cerita pun selesai.